selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ya, wajahnya cerah-cerah semua nih. Sudah terpilih itu ketahuan ini yang mencoblos Bobi ini ketahuan. Muka mukanya ketahuan ya. Ketahuan. Kita kan nggak nyoblos, orang ini yang nyoblos. Ya, kalau kita kan berada di tengah-tengah antara euforia dan merasa sedih, dua-dua itu. Karena begini, euforia itu adalah Bobi terpilih, oke lah. Sedihnya apakah dia bisa menunaikan kewajibannya, tugasnya dengan baik sampai selesai. Itu yang kita harus tunggu. Karena sudah 3 gol, jangan 4 lagi. Ya kan? Tapi kan Ri, kita kan sudah kasih tipsnya ya sebelumnya itu, di mana Jaya sudah memberikan suatu begitu way-nya untuk arahnya kan begitu. Atmadi juga udah kasih arahnya kemana, apa yang harus dikerjakan oleh wali kota terpilih nanti kan itu dia. Jadi sudah aman. Sebenarnya kalau dia mau dengar kita punya ini aja, dia jalankan, barangkali sudah aman itu. Apalagi kalau dengarkan cakap Jaya, kota maksum dibina, udah kota Medan udah sama dengan terbina itu semuanya. Nggak ada lagi yang cuap-cuap, kalau Jaya cuap bahaya kan? Iya itu dia. Soalnya gini, kalau dia semua yang namanya pejabat yang menang nggak pernah memenangkan kota maksum, itu dia. Oh begitu ya. 4 berapa kota di situ? 4 itu camatnya. Nggak pernah. Ya, kan? Pokoknya partai-partai penguasa nggak pernah menang di kota maksum, itu dia. Termasuk yang ini. Pasti partai dia menang. Termasuk yang ini ya. Pasti kota maksum tuh kecewa terhadap pemerintahan di kota Medan kalau begitu. Iya. Kenapa kurang perhatian terhadap kota maksum? Bukan, kota maksum tuh barometer. Oh gitu. Iya, barometer. Karena ada Jaya di situ. Ya? Ada Jaya di situ. Kalau bisa menang di kota maksum baru paten, baru menang di kota Medan. Jadi kadang-kadang gini juga. Ini sedikit cerita kota maksum. Kadang-kadang di kita itu tidak menghargai potensi yang ada di tempat kita. Kau ingat nggak si Faisal Amir? Faisal Amir itu anak Jalan Japaris, tapi pada saat dia festival radio dan televisi, dia mewakili Jawa Barat jadi juara 1. Nah, kemudian rumahnya sekarang di Jakarta dekat rumah aku. Nah, itu deh, anak kota maksum itu. Tapi dia mewakili Jawa Barat. Dia yang penyanyi. Banyak lah anak. Ya, si penyanyi. Seorang badannya gendut. Dia juga. Jadi intinya barangkali kan kemarin tanggal 9 itu udah selesailah pilkada ya. Dari hasil quick count kemarin itu memang terlihat bahwasanya angka menunjukkan kemenangan ada di Bobi Aulia ya begitu ya. Dan kemarin juga barangkali Akhyar sudah mengucapkan ucapan selamatnya kepada Bobi. Kemudian kemudian dia mengucapkan maaf dan terima kasih kepada pendukung-pendukungnya ya. Bahwanya ya dengan itulah kemampuan dia. Ya, kalau tidak salah pada hari ini itu sudah menunjukkan angka 48% adalah untuk Akhyar, berarti sisanya di atas adalah untuk Bobi dan apa. Nah, yang menarik barangkali di sini kan dengan 2 partai pengusung Akhyar Salman dibandingkan dengan 7 pengusung partai yang Bobi dan Aulia Rahman, itu selisihnya itu kan relatif boleh dikatakan, kalau kita katakan ya seimbang lah ya kan begitu ya. Artinya kalau dibandingkan dengan lawan-lawannya. Tapi kalau sekiranya ada partai yang besar di posisi Akhyar Salman, wah ini mungkin makin rapat itu nilainya kan begitu ya. Kan begitu ya Madi? Ya gini, itu kan hasil quick count ya. Quick count, tetapi tadi malam kira-kira jam 12 saya dapat informasi KPU pun sudah mengumumkan hasil sementaranya. Di hasil sementara KPU itu juga yang baru 40% masuk katanya. Baru 40% penghitungan suara, tapi tetap saja masih Bobi yang menang. Ya. Isinya hampir sama, jadi artinya tipis. Ya. Nah, sebetulnya yang perlu kita inikan ya artinya 2 orang itu sebetulnya hampir sama ini. Nah, tetapi kenapa bisa lebih yang ini? Nah itu kalau menurut saya ya artinya nasib saja gitu.
Nasib saja kan jadi sebenarnya kalau Bukan, kita lihat ini memang partai punya pengaruh ya, partai politik punya pengaruh. Tapi yang sangat menentukan tentu ya pemilih. Kenapa demikian? Kalau kita lihat jumlahnya tidak proporsional. Kalau kita lihat pendukung begitu banyak dengan suara seperti itu. Jadi berarti masyarakat lebih banyak yang menentukan kemana arah pilihannya gitu ya. Tapi bukan tidak ada pengaruh dari partai politik itu menggalang suara, ya pasti ada pengaruh. Pasti ada pengaruh. Tapi ada satu yang aku ingin sampaikan. Ada satu yang ingin aku sampaikan. Dua-dua ini kalau memang benar tujuan pada saat mencalonkan diri untuk jadi wali kota kan tujuannya untuk membangun kota Medan. Kalau itu objektifnya, kalau hari ini misalnya Ahyar kalah, niat itu, usaha itu tidak boleh kalah. Artinya dia juga tidak boleh menghalangi pembangunan kota Medan. Dia harus membantu, karena itu kan tujuan. Hari ini siapapun nakodanya, niat untuk membangun kota Medan itu ya harus kita berkontribusi. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk mengabdi, berbuat sesuatu tidak harus kita harus di depan. Bisa juga di belakang, karena mesti ada. Saya setuju apa yang kata Idrus, dan itu juga saya dapat kutipan dari apa yang disampaikan oleh Ahyar ya, bahwasanya dia tetap akan terus mendukung ya, kalau diminta pun saran atau tidak diminta pun saran demi untuk Kota Medan dia akan tetap terus lakukan itu kan begitu ya. Ya bahwasanya di balik itu sebetulnya kita harus juga evaluasi. Saya masih berpikir begini, bahwa pemilihan ini yang begitu banyak suara katakanlah suara Bobby itu sebetulnya masih diperhitungkan seperti ini. Orang memilih Bobby itu karena menantu presiden. Masih ada seperti itunya. Betul. Ada pengaruhnya pasti. Ada pengaruh. Jadi fanatisme itu masih berpengaruh di situ. Saya kasih contoh. Aku kasih contoh itu adalah di Labura itu begitu dia mencalonkan diri itu bapaknya bupati Labura itu Labuan Batu Utara itu tangkap KPK, ditahan tuh bupati itu, anaknya suruh mencalonkan ya kan, ternyata dia yang keluar sebagai pemenang. Artinya apa? Ada fanatisme kan. Walaupun diserang oleh media, diserang yang lain dalam kampanye itu, diserang bahwa bapaknya korupsi, anaknya kan begini, macam-macam segala macam muncul, tapi tetap dia menang loh. Setakat ini ya, itu artinya apa? Ada yang seperti itu. Jadi Medan juga memilih Bobby ini sebetulnya fanatisme, tidak terlepas dari fanatisme karena dia menantu presiden. Nah, walaupun seperti tadi yang kita lihat, kalau dibanding dengan Gibran, dia masih sedikit, ya kan? Ya. Kalau dibanding dengan di Solo masih sedikit. Jadi fanatisme orang Solo lebih ngeri lagi daripada fanatisme orang Medan. Nah, begitupun ya ke depannya. Apakah fanatisme ini bisa menjamin dia baik dalam memimpin Medan ke depan? Ya, ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi kalau aku lihat ya, boleh aku agak mendominir sedikit lagi lah. Kalau aku lihat begini, orang dekat dengan seseorang atau fanatik dengan seseorang itu banyak motifnya. Ada motif yang oportunis, ada motif yang melihat bahwa orang yang dikagumi itu, orang itu bisa berkontribusi banyak. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya presiden, kalau Bobby misalnya jadi wali kota, dalam satu hal, mungkin urusan-urusan pembangunan kota Medan, urusan-urusan dengan pemerintah dan lain sebagainya, mungkin jauh lebih mulus gitu kan, karena backupnya presiden, kira-kira demikian. Ini juga menguntungkan untuk Medan. Kenapa? Backupnya presiden. Kalau ada, kan pernah siapa yang bilang, Atmadi kemarin waktu pembangunan jalan ke Medan, apa perlu saya ambil alih ini, kata Jokowi. Langsung selesai. Jadi suara beliau itu juga sangat menentukan. Jadi kalau seandainya sekarang menantunya pegang, nggak mungkin dong dia nggak dukung. Kalau ada macam-macam saya menghambat terhadap pembangunan kota Medan, pasti turun, paling tidak lah. Kalau saya bilang nggak turun tangan secara langsung, itu pengaruh. Orang nggak berani menghambat itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi itunya, itu positifnya terhadap terpilihnya orang yang didukung oleh kekuasaan. Artinya, itu dia. Artinya Idrus mau mengatakan bahwa akan terjadi namanya diplomasi meja makan. Iya, bisa aja, betul. Diplomasi meja makan. Baru dengar diplomasi meja makan. Sarapan bersama, Medan tuh katanya. Itu saya dengar gini. Nah, jadi cepat. Jadi nggak sempat marah Jokowi seperti kepada Elgin kan. Jadi sudah ada diplomasi. Betul. Jadi itu yang positif lihat. Tapi ingat dulu masalah quick count dulu.
quick count ini, kami pernah makan, pas makan datanglah panggil, tolong hitung. Dia pun ngitung, rap. Sebentar aja udah dapat dia jumlah. Yuk, kok segitu harganya? Kok tahu kau? Ini quick count Pak, kalau di depan baru betul itu. Ya, dia cuma hitung orang. 1, 2, 3, 4, 5 orang, 1 orang 60.000. Dia masuk hitung aja 60.000 kali 5 orang 289. Udah, ini quick count Pak, hitung aja ke depan katanya. Nanti dihitung di depan pun itu belum tentu juga betul. Itu dia masalahnya. Tapi aku yakin kalau untuk kali ini ya di mana-mana quick count udah dipercaya orang dan nggak orang betul. Jadi tak usah lagi pemilu lah, quick count aja. Quick count aja ya. Lebih murah biayanya kan. Apa Isari katanya? Menyinggung fanatisme tadi. Ya fanatisme ini kan kayak pisau bermata dua. Ya, bisa itu membantu, bisa itu malah tidak membantu. Nah, fanatisme yang mengawur itu akan membuat orang salah arah. Sekarang fanatisme itu bukan barang busuk, tapi juga bukan barang yang wangi. Jadi harus hati-hati sekali kita. Seperti sekarang ya, kalau kita lihat di Solo itu si Gibran itu kan hampir saja maju tanpa pesaing. Dia hampir saja maju menghadapi kotak kosong, bumbung kosong istilahnya. Nah, jadi di sini yang pantas diberi tepuk tangan adalah orang yang bisa menciptakan dia punya rival. Nah, yang susahnya kalau dia menghadapi kotak kosong, kemudian kotak kosong itu porsinya, persentasenya tinggi, wah itu rusak itu nama Gibran itu, bisa rusak nama Jokowi. Dicarikanlah calon. Nah, dan calon ini makanya calonnya tidak siap. Kita lihatlah. 80% di atas itu si Gibran itu. Nah, berbeda dengan di Medan. Medan ini kalau orang bilang persaingan agak ketat ya, dengan plus dia ada di tangan Bogi. Plus yang pertama, ini yang harus sebutkan. Plus yang pertama adalah dia punya niat baik bekerja. Dia anak Medan. Tapi yang plus tambahan ini yang sangat menguntungkan orang yang punya keberuntungan. Jadi sebagai menantu Jokowi, dia punya keberuntungan, menantu presiden. Nah, jadi tetapi dia punya juga masalah lagi. Kalau dia tidak amanah, itu yang rusak nama presiden. Kena semua. Karena dengan kata lain, sekarang kan orang sudah mulai meragukan misalnya, atau mengkhawatirkan ada trah dinasti dari Jokowi. Nah, kita lihat. 2024 dia akan habis, entah siapa yang maju. Kita nggak tahu. Tapi trah ini sudah mulai ya, seperti SBY dulu menaikkan AHY kan. Jadi hati-hati juga. Jadi kita juga harus bisa membedakan fanatisme dengan oportunis. Ya. Kalau bicara tadi si Atmadi, itu fanatis. Walaupun bapaknya masuk penjara, tetap aja dia menang. Itu fanatis. Tapi kalau oportunis, begitu bergeser saja yang diharapkan oleh yang mendukung itu berubah. Langsung berubah. Itu namanya oportunis. Jadi kita harus lihat juga dari masalah oportunis dengan fanatis gitu dalam konteks ini. Kurasa gitu, Isari. Jadi kedua mengenai yang di Solo, kita banding karena dua-dua ini satu anak, satu mantu. Kalau aku lihat ada sedikit menggembirakan yang di Medan. Kenapa? Kalau ada banyak juga yang rival, misalnya katakan 40%, itu ada sosial kontrolnya jalan. Ya. Nah kalau di sana kan karena kayak mutlak itu susah sosial kontrol. Kalau ini kan dia berpikir juga terhadap rivalnya, banyak ini pendukung rivalku kok. Nah, jadi sosial kontrol yang di Medan itu akan berpengaruh. Nah, tapi yang paling penting ini juga pesan tuh Ahyar ya. Ini bukan sorry lah karena aku banyak kadang-kadang ada orang merasa bahwa dia suatu berkuasa telah berhasil pada saat dia tidak terpilih, rival yang terpilih, dia menganggap dia banyak berbuat ingin men-share. Nah, ini kadang-kadang orang tersinggung. Saya bisa ini membantu Anda banyak pengalaman. Ini aku sering lihat tuh yang kayak gitu tuh. Seolah-olah menunjukkan Aku tanya satu yang aku nggak tahu ya. Ahyar ini kan PLT-nya Eldin, ya. Betul. Posisi dia statusnya sebagai apa? PLT. Wali kota sekarang. PLT. PLT wali kota. Kenapa jadi PLT? Berarti dia kan termasuk apa namanya sekarang ASN apa? Dia ASN, dia bekerja di kantor itu. Dia wali kota. Dia kan wakil. Dari wakil.
Oh, selama ini dia memang Dia kan wakilnya Eldin. Ya, wakil Eldin wali dijadikan kota. PLT. Nah, jadi ketika dia nanti kalah ini kemana dia pergi? Apa dia bekerja di mana? Ya kembali Nggak lah ada. orang dia. Selesai Dia lah. awalnya tuh orang kader partai, tak tahu dia kemana-mana, bisnis tak ada apa tak ada. Memang dia hidupnya dari Dia kader PDI, partai. dia PDI dulu. PDIP. Enggak, Tapi kan enggak. begini. Enggak keluar. Pasangan pemilihan wali kota ini pasangan paket. Jadi otomatis walaupun dia PLT wali kota sekarang, kalau dia udah nggak lagi terpilih sekarang, dia habis. Paket itu habis, masuk paket baru yang namanya Bobby. Ya, baik. Ya, terserah dia. Kita pasca pilkada kemarin ya, kita lihat ini barangkali Medan pantas dipuji ya. Ya aman-aman, tentram semua. Yang penting sama saya selalu mengatakan bagi pendukung-pendukung yang menang, saya bilang, udah jangan dibuat sesuatu yang membakar suasana. Ada yang kadang-kadang yang membuat di medsos tuh, woi kami sekarang menang, woi kami ini begini kan. Ini kan artinya suasana tadi padahal dari pihak lawan, pihak Akhyar dan Salman itu, supportersnya sudah apa kan, sudah siap ya gitu ya. Udah siap untuk kalah seperti apa yang disampaikan kan. Siap menang, siap kalahnya itu udah siap. Gitu. Tapi ada yang membakar-bakar suasana. Ini yang kadang-kadang yang menjadi menjadi lebih ruwet lagi. Padahal kita mau lihat ini kan Medan ini aman seperti apa yang kita apakan ya, nyaman kita untuk ditinggali kan begitu. Ya tapi syukurlah sampai hari ini kayaknya sudah tentram. Idrus tadi mengatakan tentang bagaimana posisi partai politik di dalam pilkada Medan ini ya kan kalau kita lihat tadi kan. Saya kan sudah buat tadi itu perhitungannya 2 Akhyar Salman 7 ya dari Bobby Saya untuk menyenangkan hati para pendukung barangkali dari Akhyar, saya bilang kan begini ya. Sebenarnya kalian itu menang, saya bilang. Kalau kita bandingkan ya dengan 48% yang kalian miliki dengan 2 partai, berarti partai kalian itu berjalan betul. Kalau kita kaji ya dengan hasil-hasil pilkada kemarin, 2 partai itu paling-paling cuma 20%. Ya, hasilnya dapatnya dari pemilihan kemarin tuh. 7 partai ini harusnya kesisanya 80%. Tapi nyatanya dalam pertandingan kemarin itu cuma 52-48 kan begitu. Ya, berarti partai yang mendukung Bobby ini tidak sepenuhnya juga mendukung 100% kan begitu. Jadi saya bilang udah kalian itu sebenarnya menang tuh. Ya saya bilang kan kalau hitung-hitung matematika kan begitu ya. Ya menang di atas apanya moralnya, tapi di atas kertasnya kalian tuh kalah kan begitu. Nah kalau sudah ini begini, ya kita sama-sama. Ayo kita jadikan Medan ini kembali. Kita tumbuhkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Pak Edi dia bilang kan, ayo Bobby dari mulai sekarang Anda mulai bekerja. Tunjukkan pekerjaan yang bagus. Dan begitu kan. Nah, jadi seperti yang dikatakan Hari tadi, jangan sampai meruntuhkan image daripada mertua atau apapun kan begitu. Menurut aku itu yang 48% itu ada bantuan dari incumbent atau petahana. Artinya apa? Itu PNS bantu dia tuh. Betul. Jadi tidak sepenuhnya. Jadi susah juga kalau tadi misalnya mengkait-kaitkan secara hubungan korelasi. Nggak sulit kalau bicara korelasi. Kenapa? Kayak si Atmadi bilang, memang nggak punya itu si Akhyar itu yang incumbent itu di mana-mana juga punya opportunity lebih tinggi loh. Karena itu kan tadi kan yang namanya fanatisme yang oportunis itu kan ada di incumbent sebenarnya. Nah, betul kan? Yang satu lagi sana. Jadi sulit. Nah, kalau misalnya kita membuat korelasi, ini bukan dipilih oleh anggota DPR. Jadi partai tidak terlalu menentukan juga di sini. Cuma dengan ada partai ini dia bisa menggalang suara. Kalau aku sedikit balik ke belakang ya. Memang adalah selintingan Bobby itu nggak dikenal di Medan. Kapan si Bobby itu dikenal? Pada saat dia kawin. Karena aku datang tuh ke Medan pada saat dia kawin. Aku lihat lah karena aku juga diundang. Memang heboh. Dan itu kebanggaan di Medan pada saat si Bobby kawin. Aku lihat tuh jalan Gagak jalan Gagak itu. Ring Road itu penuh. Ya, penuh orang nunggu prosesi itu luar biasa. Jadi ini juga membawa marwah juga untuk Medan. Ya kan, anak Medan kawin sama anak presiden itu pada saat itu. Disitulah Bobby itu muncul namanya. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Popularitas orang itu sangat menentukan terhadap menjadi anggota legislatif, anggota eksekutif. Kenapa? Lihat aja sekarang anggota legislatif banyaknya artis, malah nggak tahu apa-apa kok dia. Tapi dia populer duduk di kursi DPR ngantuk-ngantuk aja nggak. Maaf nih ya,
Tidak semua, banyak juga mungkin yang artis yang punya potensi dan capability. Terus artis-artis ini Kenapa? populer ini kan vote getter. Dia Iya. menambah semangat. Suara kan sama. Ini kan juga begitu sebenarnya, dengan popularitas itu menentukan. Jadi jangan kecilkan arti popularitas si Bobby dengan kawin anak presiden. Aku nggak bilang dia menantu. Waktu dia kawin sama anak presiden dia sudah mulai populer, mulai dikenal orang. Memang orang bilang dulu dia nggak ada apa. Dulu. Sekarang orang gampang kok, pada saat dia mau jadi kandidat, dia expose, dibangun tuh image building, personality, dan lain sebagainya. Jadi gitu, ini analisa aku. Jadi betul ya, terus aku rasa begini, aku rasa gini, betul yang kau bilang itu ya, popularitas itu perlu. Ya, pada waktu Bobby menikah dengan putri presiden, popularitas. Tetapi ketika dia mencalonkan diri sebagai wali kota, kita tidak butuh popularitas, kita butuh kerja, kita butuh kinerja, kerja. Kita butuh pembuktian. Nah, jadi oke lah, dia sudah akan terpilih dan akan jadi wali kota, dia akan menjadi wali kota, ya wali kota kita juga, walaupun kita dua ini ada di Jakarta terus. Nah, cuman aku yang khawatirkan dampak dari itu. Dampak dari itu adalah jika kinerjanya tidak baik, maka rusaklah susu sebelanga oleh Nila Setiti ini. Nila Setiti, betul. Kadang-kadang bukan Bobby juga. Yang kita lihat ini orang-orang yang merusak ini itu adalah pembisik pembusuk Ahmad Jipan. Itu yang kata si apa? Kita lihat sekarang orang-orang yang ada sekitar kawan-kawan yang berkomentar semua angkat jempol buat Bobby hebat sukses. Tapi dari mereka pun aku tahu Ahmad Jipan juga itu mencari 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 apa? Oportunis itu. Dan itu menjijikkan. Gimana ya? Istilahnya bilang, kalau orang jadi penguasa menang di Medan, kalau dia belum dapat suara Kota Masum berarti belum sah itu. Belum menang dia. Ada posisinya. Itu aja. Kota Masum juga menang. Menentukan dia dapat suara Kota Masum itu baru menang dia. Ngomong-ngomong Kota Masum ya. Nah, Kota Masum siapa ya? Hah? Kota Masum siapa yang menang? Oh ya nggak usah ada. Yang jelas bukan suara penguasa itu loh Kota Masum, Bang. Oh begitu ya. Kota Masum 1, 2, 3, 4 itu akhir. Sebagian besar. Pokoknya ini kan antara akhir dengan Bobby kan tipisnya menang kan. Di Kota Masum gitu juga. Ya. Gitu. Tapi begitu pun beginilah. Menang sudah menang. Aku hanya mengingatkan, ya seperti tadilah Ahmad Jipan gitu, itu terlalu banyak di partai itu, dan itu ya kita udah tahu tujuannya apa. Sampai aku bilang orang itu, ini yang menang ini, yang pasti menang ini TS, itu yang pasti menang sama pembisik, bilang. Kenapa yang mengganti rumah, yang mengganti mobil ini TS-nya pembisik. Kalaupun kalah, calonnya kalah, tapi yang tetap TS-nya tetap menang, bilang. Nah ini yang harus kita jaga. Yang harus jaga tetap perlakukan sebagai pembisik, sebagai Ahmad Jipan. Itu hari apa? Sebelum pemilihan tanggal 8 itu sudah ada pesta pemenangan Bobby, udah ada. Oh gitu ya. Dan juga dari awal juga aku udah tahu. Dan lihat aja Facebook aku berapa waktu yang lalu itu udah aku kemukakan. Bobby nggak jadi gini, kan Ki Sari bilang sekarang nggak perlu populer, yang penting adalah bagaimana kerjanya ke depan. Ya kan, amanah dari masyarakat. Jadi kalau aku tarik benang merah dengan marketing, dengan ilmu dagang, itu begini atau teman-teman, itu kalau kita mau menjual satu produk, itu ada tingkatan. Pertama itu unawareness, orang nggak tahu, nggak kenal. Jadi usaha orang marketing membuat awareness. Apa itu? Promosi. Oh, ini, itu, apapun masuk di dalam itu. Apakah dia artis, apakah dia kawin mana presiden, dan lain sebagainya, sehingga orang aware. Orang mulai ada attention. Oh, ada dia. Setelah aware apa? Ada mulai ada perhatian, ada awareness. Nah, setelah ada awareness itu dibuat untuk apa? Awareness itu dikaitkan dengan objektifnya. Oh, ini menjadi pemimpin. Awareness itu ada nggak hubungan kapabilitas terhadap itu? Kalau ada, berarti kalau di produk orang mulai trial. Kayaknya itu ngiler nih produk ini, aku coba deh. Nah, pada saat saya coba, disitulah menentukan apakah itu acceptability atau tidak. Apakah itu bisa diterima atau tidak. Kalau diterima, dia akan repeat. Arti kalau di dalam konteks ini, dia akan menjadi loyalty. Wah, ini orang memang sesuai dengan harapan.
Jadi bukan cuma omong kosong saja tetap dia, tapi dia memang punya kemampuan, punya kapabilitas. Jadi sebenarnya kalau ditarik seperti itu, mulai awareness, trialship, repeat, dan loyal. Nah, jadi kita lihat aja, ini udah sampai ke tingkat orang trial nih, Isari. Kan orang yang nyoba, aku lihat dulu lah, kinerja dia benar nggak? Omongnya udah hebat sekali dulu-dulu. Ya, ini kita lihat ke depan gitu loh. Memang betul yang kau bilang. Hampir sama dengan kau berkata begini. Ketika suatu produk diluncurkan, orang kan tidak tahu. Kemudian Anda tahu dulu lah, ini dia, ya kan? Nah, kemudian dari pertama itu orang coba dulu. Habis coba, orang akan bilang, I want it, aku butuh, aku perlu itu barang. Nah, aku butuh Bobby. Nah, setelah itu meningkat lagi, aku suka Bobby, I like dulu, aku suka Bobby. Kemudian aku membutuhkan Bobby. Aku percaya pada Bobby. I want, I need. Ya. Kemudian, tetapi ada juga dalam tahapan itu yang namanya konfrontasi. Dia mulai mempertanyakan kinerja itu. Nah, itu juga masa-masa genting. Nah, di situ Bobby harus punya boost ya. Dia itu harus tampilkan lagi dengan formula baru. Sama lah kalau kita katakan misalnya Rinso dengan bubuk biru, memang sama aja isinya. Cuman bubuk biru itu dia tampilkan. Jadi dengan kata lain, Bobby ini harus punya banyak langkah, banyak program, banyak hal-hal yang positif. Tidak cukup hanya Bobby yang ini hari. Bobby yang 6 bulan kemudian juga harus tampil dengan ide yang brilian. Atau aku melihat begitu. Sekedar mengingatkan barangkali ya, untuk kita, mungkin untuk Idrus juga untuk Ari ya, bagaimana uniknya Kota Medan ini ya, jadi dalam pasca pilkada kemarin. Menjelang pilkada kemarin tuh kan di dalam kita selalu mengingatkan harap datang ke TPS ya dengan alat prokes kan gitu kan, halus tuh bahasanya. Ya kan, begitu habis pilkada naik spanduk lagi sekarang, waspadai COVID masih tetap merajalela gitu. Kan lebih garang sudah sekarang kan. Artinya apa? Kalau kita melihat kan berartinya COVID itu kemarin sudah tahu betul dia tuh bahwasanya pilkada itu diatur oleh undang-undang ya, jadi COVID tak boleh datang karena bisa kena hukum dia kan begitu. Jadi ini sekarang mulai hari ini naik spanduk semua, waspadai COVID. COVID masih berbahaya, gitulah kira-kira kan mungkin apa ya. Kalau sudah cerita waspada itu kan ada sesuatu yang berbahaya. Itulah situasi Medan sekarang nih. Artinya kita melihat bahwasanya ya kelebihan Medan tuh di situ, menyambut pilkada tuh cukup bagus. Ya kemudian diingatkan kembali yang lebih sedikit itu setelah pilkada ini ya fokuslah kepada untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Kemarin tuh sebetulnya nggak disangka, banyak yang tidak menyangka. Artinya yang tidak disangka itu adalah aman. Sebelumnya bayangan orang itu bentrok, tapi ternyata aman. Jadi tidak diduga dia begitu bisa aman, tenang, damai, bagus. Apakah memang karena ketakutan corona sehingga mereka tidak berani bergerak apa-apa, nanti kalau rame-rame sedikit nanti kena pelawak. Serah, tapi yang jelas muluslah berjalannya pilkada itu di Medan kemarin. Tetapi itu sudah itu pasca itu sekarang masih main terus di medsos ini. Masih main terus antara kelompok Bobby dengan kelompok Ayar. Bahkan sudah menyinggung Sarah. Sampai sekarang masih ini. Nah, itu yang kita tidak mau. Sebetulnya itu sudahlah seperti kata Bang Alis tadi, lupakanlah itu dah. Forget it. Kita masuk yang baru. Nah, kalau untuk yang baru yang paling penting kita fokus sebetulnya kepada pemimpin. Ya kan? Bagaimana memimpin Medan? Kita udah pernah bilang dari awal, pemimpin Medan tuh perlu yang berbudaya. Nah, jadi yang berbudaya itu pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu gini loh. Kalau pendekatan budaya itu cenderung menyatukan orang. Ya. Kalau pendekatan politik, ini yang bahaya. Pendekatan politik itu cenderung memisahkan orang. Kau kan di sana. Kau kan partai sana, kau kan sana, kau sana, itu cenderung pecah ya. Nah, jadi macam mana si Bobby ini supaya bisa pendekatan budaya sebagai wali kota berbudaya membangun Medan dengan tidak melupakan budaya yang sebenarnya kota Medan ini. Jadi kalau mau mengubah kota Medan, tetap harus kota Medan yang berbudaya. Jadi tidak kota Medan yang lepas kontrol. Nah, itu, saya pikir itu yang paling penting ke depan. Macam mana mau dibilangkan Medan yang berbudaya?
tempat-tempat yang dikatakan untuk mengangkat budaya tadi sudah habis sudah, ya kan? Coba tengok kota-kota tua sudah tak ada taman budaya saja sudah tak ada lagi kan? Makanya kita nggak gini Bang, nggak lagi ke belakang. Ini ceritanya yang harapan ke depan apa yang bisa dibangun. Tunggu terus. Ini mancing kemarahan Jaya ini kan begitu. Jadi kita ini kan gini Bang, kita nggak boleh lagi bawa ransel kemana-mana. Sekarang tasnya udah taruh di depan. Kalau naik motor tuh naik kereta di depan. Kalau zaman ransel udah lepas lah. Jadi masa lalu itu ya jadi sejarah. Masa kini itu masa yang real. Masa depan tuh ramalan cuaca. Ya, yang lalu tuh ransel di belakang, sekarang ransel di depan nih. Tas pinggang yang besar kan udah ransel tuh. Jadi aku ingat kali nih Medan ini, yang cerita soal budaya tadi. Di kota budaya Medan jangan semua jadi kota buaya. Kenapa kota buaya kata orang? Kenapa buaya itu? Buaya itu dia nggak pernah menggigit, nggak pernah dia cuma tangkap pelentir. Nah itu dia. Pelentir diputar sehebat-hebatnya, berpecahan badan orang, kaki orang, tangan orang, kepala semua. Nah, baru telan satu-satu. Itu kota buaya. Tapi betul kata Idrus lah, kita lupakan masa lalu. Yang kuharapkan sekarang Bobi dia sudah menang. Dan dia harus bersiap. Di Medan ini dia harus ingat dulu ada janji Kling namanya. Nah janji Kling, terakhir kemarin itu ada janji pemilu. Sama aja kualitas janji Kling dan janji pemilu. Terakhir ada janji Pinocchio. Sama juga. Janji yang nggak pernah ditepati. Nah sekarang janjinya harus kita tepati lah.